Haleluya, terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus yang sangat mencintai Bapak Ibu bersama saya adalah berharga di mata Tuhan. Kita mulia oleh karena cintanya Yesus luar biasa. Kamis malam hari ini tanggal 5 Juni 2025. Saya berterima kasih kepada Tuhan. Kita berterima kasih, rahmat dan anugerah Tuhan sudah menghantar kita, sudah menyelesaikan kita membaca kitab di dalam Injil Matius sampai malam hari kita membaca Wahyu. Ya. Jadi kitab Perjanjian Baru ada 27 kitab. Perjanjian Lama ada 39 kitab. Puji Tuhan kita membaca 26 kitab. Saat ini kita baca dalam Perjanjian Baru kitab yang ke-27 dari Injil Matius, Markus, Lukas, Yahya, ya, Kisah Rasul, Rum, Korintus, 1 Korintus, 2 Korintus, terus kitab Galatia, Efesus, ya, kitab Filipi, terus sampai kitab Wahyu, itu totalnya 27 kitab. Kemurahan Tuhan kita malam hari kita mengawali malam hari ini 5 Juni 2025. Kita akan membaca kitab Wahyu ayat 1 sampai 3. Dikatakan situ, berbahagialah ia yang membacakan, mendengar, dan yang menurut ini. Amin. Seringkali saya katakan penting, saudara. Bapak Ibu harus membaca firman Allah. Sebab ini dikatakan berbahagialah mereka yang membaca dan mendengar dan yang menuruti, artinya punya sifat taat. Sebab waktunya sudah dekat sekali. Sudah seringkali saya katakan kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Ini buktinya. Saat ini sudah kita baca mulai kitab Wahyu, sudah masuk kitab Wahyu. Kemarin belum masuk kitab Wahyu. Sekarang malam hari ini sudah kita memasuki kitab Wahyu. Nanti saya mau jelaskan secara singkat. Dan kita mau terus rajin baca Alkitab. Dan kita mau menjadi pelaku firman Tuhan. Kita mendengar firman Tuhan dan menjadi pelaku firman Tuhan. Kehidupan kita diberkati sama Tuhan. Saya Pastor Yakub Rahmat akan menyanyikan pujian ini. Zaman sekarang, berjagalah dan berdoalah. Lihat dunia bergelora, kedengaran sini sana banyak kabar mencemaskan. Berlindunglah dalam firman Tuhan. Amin, haleluya. Zaman sekarang, berjagalah dan berdoalah. Lihat dunia mengkhawatirkan. Amin, haleluya. Kedengaran sini sana banyak kabar mencemaskan. Berlindunglah di dalam kebenaran firman Tuhan. Amin, haleluya. Di dalam Injil Matius pasal 26 ayat 41, demikian firman Tuhan. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang menurun, tetapi daging lemah. Berlindunglah dalam firman Tuhan. Amin, haleluya. Ya Tuhan punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran, dan keagungan. Ya segala-galanya ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Amin, haleluya. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu. Amin, dan Engkau-lah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan segala-galanya. Sekarang ya Allah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin.
Kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Marilah kita semua mendengarkan firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, dan melakukan taat kepada firman Tuhan. Amin. Haleluya. Bapa, Tuhan Yesus, sucikan mulutku, pikiranku. Malam hari ini hati kami kuduskan ya Bapa. Mau baca firman Tuhan, ungkapkan firman-Mu, kitab Wahyu Bapa. Urapi kami semua untuk baca firman Tuhan. Amin. Ampunilah semua dosa, semua salah dan kilapku Bapa. Kami akui kami orang berdosa. Amin. Haleluya. Kuduskanlah hidupku, tuntunlah Roh Kudus. Roh Kudus tercurah dalam hidupku ini. Amin. Kuasailah, pimpinlah ya Roh Kudus hidupku. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus, Engkau berfirman Bapa, kami siap malam hari ini untuk baca dengarkan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus. Firman Allah mengajar kita semua dalam Matius 26:41. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tapi daging lemah. Sudah sering saya katakan, si pencoba itu adalah iblis, saudara. Dunia darah iblis. 1 Yohanes pasal 5:19, dunia sudah dikuasai si jahat. Buktinya dari sejak Adam dan Hawa sampai sekarang, manusia selalu banyak jatuh di dalam dosa. Maka firman Allah mengajar kita berjaga-jagalah dan berdoalah. Berjaga-jaga artinya menjadi pelaku firman Tuhan. Baca firman Tuhan, dengarkan firman Tuhan, lakukan firman Tuhan, dan berdoa. Berdoa salah satu bentuk wujud kita untuk kita membangun hubungan sehat dengan Tuhan. Pelaku firman dalam perilaku kita sehari-hari. Berdoa kita duduk diam di kaki Tuhan. Mengambil waktu untuk bersekutu dengan Tuhan. Untuk mendengar firman Tuhan. Untuk mendengar suara Tuhan. Karena kita tahu dunia sudah dikuasai si jahat. Dan iblis, kata firman Tuhan 1 Petrus 5:8. Seperti singa yang mau mencari siapa yang bisa ditelan. Lihat waktu Tuhan berdialog dengan iblis dalam Ayub 1:7. Tuhan tanya kepada iblis, dari mana kau iblis? Dijawab, aku menjelajah seluruh bumi, saudara. Oleh itu mari kita mau dekat dengan Tuhan Yesus. Kita mau cinta Tuhan Yesus. Kita mau dengar-dengaran hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Untuk itu atas rahmat dan anugerah Tuhan, mari sekarang kita mau baca kemurahan Tuhan, kitab Wahyu, saudara. Kitab Wahyu, ya. Puji Tuhan, kita menjadi awal kita mau baca Wahyu yang pertama, ya. Ini berarti kita sudah 2 kali baca kitab ini, yang kedua kalinya, ya. Jadi saya sudah membacanya ini saudara dalam YouTube ini, ya. Kalau sudah dengarkan dari awal, dari sejak 1 Januari 2021 sampai sekarang, berarti sudah 4 tahun lebih. Dan puji Tuhan, ini untuk kita baca kitab Wahyu. Yang pertama dulu sudah selesai, itu kira-kira tahun lalu, saudara. Setahun setengah yang lalu, kalau tidak salah, ya. Yang penting ini sudah malam kita baca yang untuk kedua kalinya, ya. Puji Tuhan, atas rahmat anugerah Tuhan. Kalau sudah selesai, berarti kita sudah 2 kali baca perjanjian baru, ya. Termasuk perjanjian lama ini yang kedua kalinya. Mari kita mau cinta Tuhan Yesus. Kitab Wahyu ini ditulis oleh Rasul Yohanes anak Zebedeus, saudara, ya. Ini saya mau terangkan sejarah singkat saja. Ditulis tahun kurang lebih antara tahun 90 tahun ini masih. Jadi kalau sekarang tahun 2025, berarti dipotong aja, saudara, ya. Berarti kurang lebih, ya. Jadi 1900 tahun yang lalu lah. Pokoknya hampir 2000 tahun yang lalu. Kalau ini tahun 2000 sekarang 2025, ya. Jadi kalau sekarang ini 2090, berarti 2000 tahun yang lalu, ya. Yang ditulis oleh Rasul Yohanes di Pulau Patmos, ya. Wahyu ini artinya, saudara, saya mau jelaskan secara singkat, ya. Wahyu ini terjemahan dari kata bahasa Yunani.
Karena perjanjian baru itu bahasa asli ditulis dalam bahasa Yunani perjanjian baru. Tapi kalau perjanjian lama ditulis dalam bahasa Ibrani ya. Jadi itu jelas ya. Bahasa Yunani artinya Yunani Wahyu ini dalam bahasa Yunani katanya apokalipsis. Apokalipsis Saudara, yang artinya pengungkapan atau menyingkapkan ya hal-hal yang tersembunyi baik dalam bentuk mimpi ya, dalam bentuk langsung Tuhan berfirman ya, dalam bentuk nubuat-nubuat. Mari nanti kita mau betul pelajari ya. Jadi bersifat wahyu ini bersifat apokaliptik ya. Jadi artinya ya singkat berjudul dari sastra apokaliptik. Jadi luar biasa mau itu kita mau benar-benar paham akan firman Tuhan supaya kalau kita paham firman Tuhan kita merasa aman ya. Jadi wahyu merupakan satu-satunya kitab dalam perjanjian baru digolongkan sebagai nubuat dan wahyu sebagai suatu kitab apokaliptis ya. Jadi dalam berita ini disampaikan dalam bentuk lambang-lambang, pengungkapan menggambarkan kenyataan-kenyataan tentang masa dan peristiwa yang akan datang ya, sambil tetap memelihara teka-teki rahasia tertentu. Banyak lambang-lambang, banyak angka-angka, bintang ungkapan, ada kata-kata binatang, mohon maaf ya, itu semua tertulis ya. Jadi oleh itu mari kita mau baca supaya kita betul mengerti akan firman Tuhan, supaya kita betul lebih dekat dengan Tuhan, mempersiapkan diri kita untuk lebih dekat dengan Tuhan. Oleh karena itu, mari kita mau baca firman Tuhan sungguh-sungguh, kita mau paham ya. Jadi kalau Bapak Ibu mungkin belum paham juga ya dalam arti-arti ini, secara pribadi bisa tanya Saudara ya kepada saya, dan mungkin saya akan berulang nanti besok masuk lagi baca ayat yang keempat. Saya mau terangkan kembali supaya jelas nanti ya. Jadi ini bicara untuk hal yang sifat wahyu, pengungkapan, penyingkapan waktu yang akan terjadi masa-masa menjelang kedatangan Tuhan ya. Jadi kedatangan Tuhan sudah dekat sekali. Itu mari kita mau lebih dekat dengan Tuhan, lebih cinta Tuhan. Ada 3 poin penting saya mau baca dari ayat 1 sampai 3. Mari saya mau baca. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya, supaya ditunjukkannya kepada hamba-hambanya apa yang harus segera terjadi, dan oleh malaikatnya yang diutusnya ia telah menyatakannya kepada hambanya Yohanes. Nah, ini sudah jelas disebut Yohanes Anesibius, Rasul Yohanes, wahyu Yesus Kristus. Jadi Tuhan menyatakan, jadi Yesus Kristus sudah jelas di sini. Yesus Kristus, dari wahyu dari Yesus Kristus kepada hambanya wahyu yang saat ini kita baca, supaya kita benar-benar mengerti dan harus taat. Dan firman Allah katakan apa yang harus segera terjadi. Berarti kedatangan Tuhan sudah semakin dekat. Untuk itu mari kita mempersiapkan diri supaya kita berdandan sebagai gereja Tuhan untuk taat kepada firman Tuhan. Sekarang ayat kedua. Yohanes telah bersaksi tentang firman Allah dan tentang kesaksian yang diberikan oleh Yesus Kristus, yaitu segala sesuatu yang telah dilihatnya. Ya, jelas Rasul Yohanes pada waktu 2000 tahun yang lalu ya, itu langsung Saudara, Rasul itu malah di dalam Alkitab seringkali duduk di dada Yesus. Ini Yohanes ini paling muda di antara mereka, yang paling tua tuh Petrus ya. Yohanes ini betul dia sayang sama Tuhan. Dia betul menyaksikan, makanya dia nulis ya. Rasul Yohanes menulis berapa kitab Saudara? Injil Yohanes di kitab dia. Terus 5 kitab Saudara. Surat 1 Yohanes, 2 Yohanes, 3 Yohanes, dan kitab Wahyu ya. Jadi puji Tuhan, dan kita bisa baca kitab Wahyu ini, anugerah Tuhan. Dia jelas ini Rasul bersaksi, dia punya pengalaman pribadi. Di sini membelajarkan buat kita semua. Mari Bapak Ibu sebagai anak Tuhan harus punya pengalaman pribadi dengan Yesus. Mengenal Yesus bukan sekedar teori, tapi mengenal Yesus punya pengalaman pribadi. Seperti dalam Filipi pasal 3:10. Mengenal dia. Lihat ini Saudara, saya mau baca kembali. Karena berkaitan dengan pengenalan akan Yesus Kristus, di mana Rasul Yohanes sendiri mengenal, bersaksi, ya punya pengalaman pribadi. Saya katakan setiap kita harus punya pengalaman pribadi supaya saudara kokoh kuat. Seperti contoh Bapak Ibu kalau bekerja, tentu bukan teori. Punya pengalaman, seperti saya punya pengalaman dulu di bank saya. Lebih dari 10 tahun saya pengalaman di bank Saudara. Punya pengalaman pribadi. Sehingga saya mengerti SOP, mengerti betul karena punya pengalaman di pribadi dengan Bank Sentral Asia. Saya pernah di Bank Karisma, pernah di Bank Sinta, ya. Jadi pengalaman-pengalaman itu punya nilai-nilai
ya, yang sangat-sangat penting. Demikian apa artinya bersama Yesus punya pengalaman pribadi. Ya, Filipi pasal 3 ayat 10 dikatakan, yang ku kendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan di dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia di dalam kematian. Coba ini Saudara, harus mengenal Yesus. Seperti Rasul Yohanes katakan, ia katakan tentang kesaksian yang diberikan oleh Yesus Kristus, segala sesuatu yang telah dilihatnya. Jadi Rasul Yohanes, dia punya pengalaman pribadi dengan Yesus. Yang ketiga, sekarang kita membaca ayat ketiga. Berbahagialah yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Ini waktu sudah dekat. Ada 3 poin penting. Berbahagialah bagi Bapak Ibu yang rajin baca Alkitab ini. Rajus. Ya, harus kita baca Alkitab Bapak Ibu. Dan kedua, harus rajin mendengar. Mereka mendengarkan kata-kata nubuat ini, firman Tuhan. Yang ketiga, dan yang menuruti apa yang tertulis di dalamnya. Artinya apa? Taat kepada firman Tuhan. Mari kita menjadi pelaku firman Tuhan. Di dalam Yakobus pasal 1 ayat 22, kita bukan orang Kristen hanya sebagai pendengar, tapi sebagai pelaku firman Tuhan. Mari, melalui firman Tuhan ini, seringkali saya katakan, mari kita mau menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kalau hidup kita taat. Banyak orang Kristen hanya percaya Yesus, tapi tidak taat. Termasuk banyak pendeta percaya, pandai dia menyampaikan firman Tuhan, tapi hidupnya tidak taat. Hidupnya sebagai pelaku dosa, bukan pelaku firman Tuhan. Tapi melalui firman Tuhan malam hari ini, mari kita mau berjaga dan berdoa. Kita mau rajin baca Alkitab. Kita mau rajin mendengarkan firman Tuhan. Bukan rajin mendengar berita-berita dunia. Harus baca firman Tuhan. Dengar suara Tuhan melalui apa? Doa, bersekutu dengan Tuhan. Dan kita menjadi pelaku firman Tuhan. Sehingga hidup kita berbahagia. Hidup kita diberkati sama Tuhan. Sampai suatu hari kelak kita masuk dalam kerajaan surga. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita lanjutkan besok kitab Wahyu, supaya kita makin hari makin dalam, makin mengerti, dan makin cinta Yesus. Dan komitmen kita, ayo kita rajin baca Alkitab, kita rajin mendengarkan firman Tuhan, dan kita melakukannya dan taat. Hidup berkenan menyenangkan hati Tuhan Yesus. Tuhan memberkati kita semua. Zaman sekarang, berjagalah dan berdoalah. Lihat dunia menakutkan. Dunia menakutkan karena di dalamnya ada kuasa iblis. Di luar Yesus kita takut, tapi di dalam nama Tuhan Yesus kita menjadi lebih dari pemenang, karena Tuhan Yesus bersama kita. Amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi kau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskan dalam namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami dan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Amin. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Selamat malam. Berjaga dan berdoa. Dan mari sesuai dengan firman Tuhan kita rajin. Berbahagialah yang membaca, kedua mendengar, dan yang ketiga menurutinya, artinya taat kepada firman Tuhan. Karena waktunya sudah sangat dekat. Kedatangan Tuhan semakin dekat, bukan lama-lama. Jangan. Kalau kita ngomong masih lama, berarti kita akan membawa kita hidup sembrono, hidup jauh dari Tuhan. Hidup kita bisa lalai seperti 5 gadis yang bodoh, karena dia tahu masih lama. Kalau suruh baca dalam Matius 25 ayat 5, oh masih lama, akibat dia tidur. Tapi kalau kita katakan sudah semakin dekat, maka mari kita mau berjaga dan berdoa, taat kepada firman Tuhan, sehingga hidup kita diberkati sama Tuhan. Jadilah pelaku firman. Kekristenan bukan Kristen-Kristenan, tapi menjadi Kristen tenanan, sehingga hidup kita berkenan kepada Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati. Tuhan bersama kita. Immanuel. Amin. Puji Tuhan. Haleluya.